Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Akbar. Di sini saya akan menjelaskan ulang resume yang telah saya kerjakan, yaitu resume pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang UTS terlebih dahulu. Saya diberikan UTS materi tentang inquiry. Inquiry yaitu adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Contohnya, guru itu memberikan suatu permasalahan, lalu peserta didik tersebut mencarinya sendiri jawaban-jawaban serta dengan nalar-nalarnya sendiri. Selanjutnya resume 1 yaitu kelompok 2 yaitu tentang pembelajaran inovatif. Pengertian pembelajaran inovatif sendiri yaitu pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai suatu rancangan pembelajaran yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, dengan tujuan memberikan kontribusi kepada siswa dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan menuju perubahan yang lebih baik. Konsep dari pembelajaran inovatif yaitu menekankan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu sendiri atau secara mandiri. Dalam mewujudkan pembelajaran inovasi diperlukan adanya model pembelajaran, lalu media pembelajaran, dan yang paling utama yaitu strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya resume kedua yaitu kelompok 6 tentang peran guru sebagai multidimensi. Peran guru sebagai insan multidimensi yaitu ada 6. Yang pertama, guru sebagai teladan. Maksudnya yaitu guru adalah model mental yang hidup bagi siswa. Guru adalah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Maksudnya yaitu guru sebagai suatu peniruan peserta didik. Maksudnya yaitu sebagai panutan lah maksudnya gitu. Yang kedua yaitu guru sebagai pembaru. Maksudnya yaitu untuk guru sebagai pembaru yaitu untuk menerjemahkan sekaligus membahaskan sebagai karya iptek itu kepada murid dengan gaya bahasa yang baru dan mudah dipahami oleh siswanya. Itu guru harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk agar siswa tersebut tidak kebingungan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu guru sebagai pemandu. Guru sebagai pemandu adalah suatu wisata yang berjalan dari suatu pos pengetahuan satu menuju pos pengetahuan lain. Dari suatu kompetensi dasar lain. Yang keempat yaitu guru sebagai pelaksana tugas rutin. Maksudnya yaitu guru memiliki tugas rutin baik yang selalu dihadapi oleh guru TK, SD maupun SMP dan SMA. Yang kelima yaitu guru sebagai peneliti. Guru sebagai sebagai seorang peneliti dan pencari tahu segala sesuatu. Maksudnya yaitu guru harus menemukan informasi terbaru lalu diterapkan kepada murid-muridnya. Yang keenam yaitu guru sebagai pembongkar kemah.
Guru adalah seorang membongkar kemah. Membongkar kemah adalah suatu idiom. Mungkin itu dari resum kedua. Selanjutnya resum ketiga, yaitu kelompok 5, efektif dan kekurangan e-learning. Pengertian e-learning yaitu adalah merupakan sebuah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi yang dapat diakses menggunakan internet maupun dimanapun dan kapanpun secara online atau daring. Kelebihan dari metode e-learning yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa merasa lebih santai dan senang. Yang kedua yaitu mahasiswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Yang ketiga, mahasiswa merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Yang keempat, mahasiswa merasa lebih rileks dan tenang. Selanjutnya, kekurangan dari metode e-learning. Yang pertama yaitu mahasiswa merasa boros dikarenakan kuota lebih cepat habis. Yang kedua, mahasiswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya, mungkin dikarenakan terganggunya sinyal. Yang ketiga, yaitu mahasiswa lebih sedih karena uang jajan yang didapatkan berkurang. Yang keempat, mahasiswa merasa kegiatan sosial dan teman-temannya terhambat. Metode ini biasanya digunakan saat terjadinya pandemi seperti kemarin. Mungkin sekian dari resum ketiga. Selanjutnya yaitu resum keempat. Resum keempat ini dilakukan kelompok 1 yang berjudul model-model pembelajaran. Pengertian model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan sebagai prinsip atau teori sebagai latar belakang masalah. Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai, kesusilaan, seni, agama, dan sikap, dan keterampilan. Hubungan antara guru, siswa, dan bahan ajar bersifat dinamis dan kompleks untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Masing-masing komponen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada beberapa macam model-model dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu model information processing, yaitu tahapan pengolahan informasi. Yang kedua yaitu model personal. Model personal di sini yaitu pengembangan pribadi. Yang ketiga yaitu model sosial. Model sosial ini hubungan masyarakat. Yang keempat yaitu model behavioral. Model behavioral ini pengembangan perilaku. Yang kelima yaitu model pembelajaran langsung seperti luring. Yang keenam model pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang kedelapan model pembelajaran indeks Catchment. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran konseptual. Mungkin itu dari resum keempat. Selanjutnya resum kelima yaitu kelompok 3 yang berjudul masalah-masalah belajar. Pengertian masalah belajar, Afif Baharuddin mengatakan masalah belajar adalah kondisi
yang dialami oleh siswa yang menghambat kelancaran proses belajar. Setiap manusia mempunyai masalah dalam hidup maupun dalam belajar. Faktor-faktor penyebab masalah belajar yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah belajar siswa yang paling dominan adalah kesehatan, inteligensi, kematangan, dan kesiapan serta kelelahan. Dan faktor eksternal yaitu yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah belajar siswa yang berasal dari lingkungan keluarga. Yang paling dominan adalah pengertian orang tua dan relasi antar anggota keluarga yang kurang harmonis dan kurang perhatian, maksudnya kurang dukungan begitu. Pada intinya, cara mengatasi masalah belajar yaitu dengan cara kesadaran terhadap dirinya agar bisa memiliki keinginan dalam belajar dan mempunyai kemauan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami ke depannya. Mungkin itu dari penjelasan saya dari resume ke-5. Selanjutnya yaitu resume ke-6, yaitu kelompok 4 yang berjudul evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi belajar. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat capaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran itu ada 3, yaitu nomor 1 mengambil keputusan tentang hasil belajar, dan yang kedua untuk memahami karakteristik siswa dalam belajar, dan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Manfaat evaluasi belajar dan pembelajaran. Secara umum, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memahami sesuatu. Yang kedua yaitu membuat keputusan. Yang ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran. Memahami sesuatu mahasiswa, maksudnya memahami sesuatu yaitu untuk mengetahui sarana dan prasarana kondisi siswa dan dosen. Yang kedua yaitu membuat keputusan. Membuat keputusan yaitu membuat kelanjutan program penanganan masalah-masalah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya yaitu komponen-komponen pembelajaran, sementara secara lebih khusus evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran seperti siswa, guru, dan kepala sekolah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.